banyak orang yang tidak bisa mengalami hal yang seperti itu. Jadi orang yang tidak bisa kerjasama dengan pasangannya ketika divorce, mereka bukan orang-orang cerdas karena tidak memikirkan anak. Oke, Mbak Nafa dan saya agamanya sama, Kristen. Di dalam Kristen tuh tidak percaya sama perceraian. Tetapi saya pribadi, saya tahu titik enough is enough-nya itu di mana. Apakah Mbak Nafa ketika memutuskan bercerai, enough is enough-nya itu di mana? Ya. Memang kalau bicara soal perceraian di dalam kekristenan ini sedikit sensi ya, karena kayak pertama kali aku cerai juga kan banyak banget dari yang menghakimi aku apa segala macam karena kita udah pernah pelayanan. Tapi kembali lagi bahwa mereka harus tahu bahwa kita itu manusia daging dan kita juga punya free will. Tapi bukan berarti Tuhan jadi benci sama kita. Kalau Tuhan itu mudah benci orang, saya tidak mau percaya Tuhan. Karena Tuhan punya cinta harus lebih besar dari manusia. Ya, cuman kadang-kadang orang yang menghakimi itu kan memang kebanyakan kan menekankan seakan-akan kamu tidak layak, kamu tidak berhak lagi masuk ke gereja atau semacam itu. Saya mau bikin statement, orang yang agama apapun kalau dia spiritual banget, itu orang-orang yang sangat mudah menghakimi orang lain. Ingat itu, saya bertemu dengan siapapun kalau dia super spiritual, orang-orang itulah yang paling mudah menghakimi orang lain. Iya, betul. Nah, abis itu pada masa aku jatuh itu memang ada masa kejatuhan itu aku sekitar 1 tahun lah, 1,5 tahun. Tapi di situ akhirnya aku benar-benar belajar bahwa aku tidak lagi menghakimi orang-orang yang berdosa, menghakimi orang-orang yang jatuh, menghakimi orang-orang yang benar-benar lagi hidup dalam dosanya mereka. Di agama kita kan dibilang Tuhan itu hakim, jadi hanya dia yang berhak menghakimi orang. Tapi di situ jadi aku bisa melayani mereka gitu loh, apalagi kayak orang-orang yang cerai kayak gitu kan. Bagaimana kamu masih bisa berhubungan baik dengan mantan kamu? Itu hebat, itu kecerdasan banget. Karena banyak orang yang tidak bisa mengalami hal yang seperti itu. Jadi orang yang tidak bisa kerjasama dengan pasangannya ketika divorce, mereka bukan orang-orang cerdas karena tidak memikirkan anak. Kayak gitu. Nah, kemarin-kemarin itu mungkin kalau yang enough is enough ya. Aduh, banyak banget hal-hal yang mungkin taruhlah bahwa aku tidak bisa bergerak. Aku tetap harus memikirkan bagaimana how to move on my life, like my work and everything gitu. Dan for Mika gitu. Karena kadang ada yang oke, itu bagus buat anak kalau diteruskan, tapi ada yang kayaknya untuk sekarang ini tidak baik kalau anak harus ngalamin itu gitu. Dan aku jujur memang tidak sanggup. Pas waktu itu benar-benar Tuhan selalu sanggup. Selalu Tuhan selalu punya salah, Tuhan selalu sanggup. Akunya yang manusianya yang tidak gitu. Jadi pas waktu itu aku memutuskan untuk demi kebaikan Mika gitu. Jadi bersahabat kembali dengan Zack. Betul. Oke. Dan itu buat tumbuh kembang psikologi anak, bahwa orang tua bercerai is only piece of paper, tetapi anak kan tidak pernah minta dilahirkan. Betul. Iya. Jadi harus kasih yang terbaik. Iya. Misal Anda selamat, Anda menjadi salah satu orang cerdas di Indonesia. Amin. Tuhan adalah hakim manusia dan hanya hakim yang boleh menghakimi hidup orang lain. Tapi banyak sekali manusia yang ingin menjadi hakim buat manusia lain. Apakah Anda Tuhan? Karena pada saat dia melihat hal yang buruk di tempat lain, tapi dia melihat sesuatu hal yang baik pas waktu di rumah, kok respon hati mami beda ya?